Di sebuah desa kecil di Kuningan, Jawa Barat, hiduplah seorang janda bernama Yeni, berusia 33 tahun. Rumah kayunya berdiri di tepi sawah, tak jauh dari aliran sungai kecil yang airnya selalu jernih. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu karena sakit, Yeni memilih tinggal seorang diri. Tidak karena tak ada yang peduli, tetapi karena ia belum siap membuka hatinya kembali. Setiap pagi, Yeni bangun sebelum matahari muncul. Ia menyapu halaman, menyiram bunga melati peninggalan suaminya, lalu berangkat ke pasar menjajakan kue buatannya. Wajahnya selalu tenang, tapi mata itu menyimpan cerita panjang tentang kehilangan dan kesepian. Banyak warga desa menghormatinya bukan hanya karena ia janda, tetapi karena sikapnya yang lembut dan tidak pernah mengeluh. Meski hidup tampak berjalan biasa, malam sering menjadi waktu paling berat bagi Yeni. Saat suara jangkrik memenuhi udara dan lampu rumah tetangga mulai padam, kenangan lama datang tanpa diundang. Ia kerap duduk di beranda, memandangi langit Kuningan yang bertabur bintang, bertanya pada dirinya sendiri apakah hidupnya akan selalu seperti ini tenang. Tapi desa sering berkunjing, ada yang kasihan, ada yang diam-diam, ada pula yang sekadar mengamati dari jauh. Namun Yeni tak pernah memedulikannya. Ia percaya, jika suatu hari takdir ingin mempertemukannya dengan kebahagiaan baru, itu akan datang dengan caranya sendiri tanpa paksaan, tanpa bisik-bisik. Dan di desa kecil itu, di antara sawah, gunung, dan doa-doa yang tak terucap, kisah Yeni masih terus berjalan pelan, sunyi, namun penuh harapan yang belum padam. Hari-hari Yeni berlalu dengan pola yang hampir sama, hingga suatu sore, di awal musim hujan, sesuatu berubah. Sore itu, hujan turun rintik-rintik membasahi jalan desa. Yeni baru saja pulang dari pasar ketika motornya mogok di dekat kebun kopi. Ia menuntun motor dengan wajah letih, rok panjangnya sedikit basah oleh lumpur. Saat itulah seorang pria muncul dari balik pepohonan. Namanya Raka. Usia sekitar 36 tahun, pendatang yang baru beberapa bulan tinggal di desa itu. Ia mengontrak rumah kecil milik pamannya, bekerja sebagai tukang kayu, dan sering membantu warga memperbaiki rumah. Raka dikenal pendiam. Sorot matanya tajam, namun sikapnya sopan. Motornya kenapa teh? Tanyanya, pelan. Yeni sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dengan cekatan, Raka membantu memperbaiki motor itu. Hanya butuh beberapa menit. Namun bagi Yeni, waktu terasa berjalan lebih lambat. Ada rasa canggung, tapi juga hangat perasaan yang sudah lama tak ia kenal. Sejak hari itu, Raka sering terlihat melewati rumah Yeni. Kadang hanya menyapa, kadang membantu membetulkan pagar bambu, kadang sekadar duduk di warung yang sama. Mereka tak pernah berbicara panjang, tapi ada kenyamanan dalam diam. Yeni mulai gelisah dengan perasaannya sendiri. Setiap kali mendengar langkah kaki di depan rumah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia marah pada dirinya sendiri, takut berharap, takut jatuh lagi. Malam-malamnya kini diisi doa yang berbeda. Bukan hanya tentang ketabahan, tapi juga tentang ketenangan hati. Namun desa kecil tak pernah benar-benar sepi dari mata dan telinga. Beberapa ibu mulai berbisik. Nama Yeni dan Raka disebut dalam satu kalimat. Ada yang tersenyum penuh arti, ada pula yang memandang sinis. Yeni merasakannya, tapi ia memilih diam. Suatu malam, listrik padam di seluruh desa. Gelap menyelimuti segalanya. Saat Yeni menyalakan lilin di ruang tamu, terdengar ketukan pelan di pintu. Edward, ada pohon tumbang dekat rumah teh. Saya cuma mau pastikan aman, katanya. Cahaya lilin membuat bayangan wajah mereka menari di dinding. Untuk sesaat, tak ada yang bicara. Hanya suara hujan dan napas yang terasa lebih dekat dari seharusnya. Raka pun tak berani melangkah lebih jauh. Di antara gelap dan sunyi itu, keduanya sama-sama tahu ada perasaan yang tumbuh, tapi juga batas yang tak boleh dilanggar sembarangan. Dan malam itu, tanpa janji dan tanpa sentuhan, sesuatu telah berubah dalam hidup Yeni. Sebuah awal yang pelan, namun penuh risiko. Sejak malam listrik padam itu, suasana desa terasa berbeda bagi Yeni. Bukan karena hujan yang makin sering turun, tapi karena rasa was-was yang perlahan menyusup ke setiap langkahnya. Keesokan harinya, Yeni merasa seperti sedang diawasi. Saat ia berjalan ke pasar, beberapa pasang mata menatap terlalu lama. Senyum-senyum kecil muncul, lalu cepat menghilang. Bisik-bisik terdengar ketika ia lewat. Namanya disebut, disusul nama Raka.
Tidak jelas siapa yang memulai, tapi gosip itu bergerak lebih cepat dari angin gunung. Raka pun mulai menjaga jarak. Ia tak lagi sering lewat depan rumah. Jika bertemu di jalan, sapaan mereka singkat dan kaku. Justru itu yang membuat Yeni semakin gelisah. Diam-diam ia merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki. Ketegangan memuncak suatu malam ketika kepala dusun datang bersama 2 orang warga ke rumah Yeni. Wajah mereka serius. "Maaf Teh Yeni," kata sang kepala dusun. Suaranya rendah. "Ada laporan, katanya sering ada laki-laki datang malam-malam ke rumah Teh." Dada Yeni terasa sesak, tangannya gemetar. Tapi ia tetap menatap lurus. "Itu tidak benar," jawabnya tegas. "Saya tinggal sendiri. Tidak pernah macam-macam, meski tak ada bukti." Kecurigaan sudah terlanjur tumbuh. Sejak malam itu, rumah Yeni terasa lebih sunyi, tapi juga lebih mencekam. Setiap suara ranting patah membuatnya terkejut. Setiap ketukan angin di jendela terdengar seperti langkah orang. Sementara itu, Raka menghadapi tekanannya sendiri. Seorang warga memperingatkannya secara kasar agar tahu diri sebagai pendatang. Bahkan ada ancaman halus agar ia segera pindah dari desa jika tidak ingin masalah. Namun ketegangan mencapai puncaknya pada suatu malam gelap tanpa bulan. Yeni terbangun karena suara keras dari luar rumah, seperti batu dilempar ke dinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip dari balik jendela, hanya melihat bayangan bergerak cepat, lalu menghilang di antara pepohonan. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan keras di pintu. "Tiai, ini saya." Suara Raka terdengar terburu-buru dan pelan. Saat pintu dibuka sedikit, wajah Raka pucat. "Ada orang ngintai dari tadi," bisiknya. "Saya lihat sendiri, ini sudah bukan gosip biasa." Malam itu, mereka berdiri, berhadapan dalam ketakutan yang sama. Bukan hanya takut pada omongan orang, tapi pada sesuatu yang mulai berubah jadi ancaman nyata. Di desa yang katanya tenang, rahasia kecil telah menjelma jadi bara. Dan bara itu siap membakar siapa saja yang terlalu dekat. Raka tak berlama-lama di depan pintu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang mengintai. Lalu berkata pelan, hampir berbisik, "Teh, mulai malam ini jangan buka pintu ke siapapun. Kalau ada apa-apa, nyalakan lampu luar rumah." Yeni mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Setelah Raka pergi, ia mengunci pintu berlapis-lapis. Melamet, ia duduk bersandar di dinding, dengan pisau dapur di genggaman. Bukan untuk melukai siapapun, hanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia tak ingat kapan terakhir kali merasa setakut ini. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ada isu bahwa Yeni menyembunyikan sesuatu. Ada yang bilang ia bertemu diam-diam, ada pula yang menuduh Raka memanfaatkan statusnya sebagai janda. Tak ada bukti, tapi di desa kecil, prasangka sering dianggap kebenaran. Yeni mulai dikucilkan. Dagangan kuenya tak lagi laku. Beberapa pembeli memilih berpaling. Senyum ramah berubah jadi tatapan dingin. Ia pulang dengan bakul hampir penuh dan hati yang kosong. Sore itu, hujan turun deras. Dari jendela, Yeni melihat sekelompok orang berdiri di ujung jalan. Mereka tak mendekat, tapi juga tak pergi. Hanya berdiri mengawasi. Dadanya terasa nyeri. Napasnya pendek. Ia tahu ini bukan kebetulan. Malamnya, suara itu datang lagi. Kali ini bukan batu, melainkan jejak langkah yang sengaja diperlambat di depan rumah. Disusul bisikan-bisikan yang tak jelas kata-katanya. Yeni mematikan lampu, bersembunyi di balik tirai. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba terdengar suara keras. "Keluar, kalau berani." Yeni menutup mulutnya agar tak menjerit. Air matanya jatuh tanpa suara. Di saat yang sama, dari kejauhan terdengar langkah kaki berlari, dan teriakan lain suara Raka. "Apa-apaan ini?" Kerumunan buyar. Gelap kembali menelan jalan desa. Raka tak masuk ke rumah Yeni malam itu. Ia hanya berdiri di luar pagar, berkata dengan suara tertahan. "Mereka mulai nekat. Ini sudah berbahaya." Yeni akhirnya bicara. Suaranya pecah. "Aku cuma ingin hidup tenang." "Kenapa jadi begini?" Raka terdiam lama sebelum menjawab. Karena di tempat seperti ini, ketenangan sering dianggap mencurigakan. Sejak malam itu, tekanan datang dari 2 arah. Dari warga yang kian berani, dan dari aparat desa yang memberi saran halus agar Yeni mempertimbangkan pindah sementara. Bukan untuk melindungi melainkan untuk meredam kegaduhan. Yeni sadar,
Apapun pilihannya nanti, hidupnya tak akan kembali sama. Dan di balik gunung kuningan yang tampak kokoh dan damai, ada kebenaran pahit yang mulai terbuka. Bukan cinta yang paling menakutkan, melainkan ketakutan kolektif yang mencari kambing hitam. Tekanan itu akhirnya memaksa Yeni membuat keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu pagi buta, sebelum ayam berkokok, Yeni mendapati pintu rumahnya terbuka sedikit. Gemboknya terlepas. Bukan rusak seperti sengaja dibuka lalu ditinggalkan. Tak ada barang hilang. Tapi pesan itu jelas. Seseorang bisa masuk kapan saja. Kakinya lemas. Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding bambu. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Yeni benar-benar merasa tak aman di rumahnya sendiri. Menjelang siang, Raka datang dengan wajah tegang. Ada yang sengaja mau nakut-nakutin. Katanya, saya dengar sendiri semalam. Ada yang bilang ini harus dibereskan. Yeni menatap Raka. Matanya merah. Aku capek, Kang. Kalau aku pergi, apa semuanya selesai? Raka terdiam. Ia tahu, jika Yeni pergi, gosip memang akan mereda. Tapi dengan cara yang kejam seolah semua tuduhan itu benar. Namun keadaan tak memberinya waktu berpikir lama. Sore itu, balai desa ramai. Nama Yeni disebut dalam rapat, tanpa kehadirannya. Keputusan tak tertulis mulai mengerucut. Yeni dianggap sumber kegelisahan. Tidak ada vonis, tidak ada hukum, hanya tekanan sosial yang pelan, tapi mematikan. Malamnya, hujan turun deras disertai angin kencang. Di tengah badai, terdengar teriakan dari arah rumah. Yeni. Bukan teriakan minta tolong melainkan suara marah. Beberapa orang berdiri di luar pagar, membawa senter dan kayu. Keluar, jelaskan. Sekarang, Yeni terkunci di dalam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menghubungi Raka. Tapi sinyal hilang. Saat kayu menghantam pagar bambu, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Dalam ketakutan itu, Yeni berteriak bukan untuk membela diri, tapi untuk mengatakan kebenaran. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma ingin hidup. Teriakan itu pecah bersama suara hujan. Sejenak, semua terdiam. Lampu motor mendekat. Raka datang, berdiri di antara kerumunan dan rumah Yeni. Suaranya keras, bergetar menahan emosi. Kalau ada yang berani menyentuh rumah ini, lewat saya dulu. Ketegangan menggantung di udara. Tak ada yang bergerak, tapi juga tak ada yang benar-benar pergi dengan hati bersih. Malam itu berakhir tanpa kekerasan, namun ancaman sudah telanjur nyata. Setelah kejadian itu, Yeni tahu desa ini tidak akan lagi memaafkan kehadirannya. Dan jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari satu hal yang paling menakutkan. Bukan soal ia harus pergi, melainkan apa yang akan terjadi jika ia tetap bertahan. Pagi setelah malam mencekam itu, desa Kuningan terasa seperti menahan napas. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti rumah Yeni, seolah ingin menyembunyikannya dari dunia. Namun justru sebaliknya, semua mata kini tertuju padanya. Yeni tak keluar rumah. Ia duduk di ruang tengah, menatap tas kain kecil berisi beberapa potong baju dan surat-surat penting. Keputusan yang semalam hanya berupa kemungkinan, kini berubah menjadi keniscayaan yang pahit. Menjelang siang, seorang ibu tua tetangga yang dulu paling sering membeli kue datang diam-diam, wajahnya gelisah. Yeni, pergi dulu nak, bisiknya. Ini sudah kelewat batas. Ada yang marah karena malu, ada yang takut karena gosip. Kalau kamu tetap di sini, aku khawatir mereka akan berbuat nekat. Ucapan itu seperti palu terakhir yang memukul keyakinan Yeni. Ia mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun rencana pergi itu bocor. Sore harinya, kabar menyebar bahwa Yeni akan meninggalkan desa. Malam ini juga. Alih-alih meredakan keadaan, kabar itu justru memicu amarah baru. Beberapa orang menganggap kepergiannya sebagai pengakuan bersalah. Yang lain merasa harga diri desa tercoreng. Menjelang maghrib, Raka datang dengan napas terengah. Teh, jangan keluar malam ini, katanya cepat. Ada yang bilang, sebelum kamu pergi, mereka mau memastikan kebenaran. Yeni menatap Raka lama. Aku tidak mau ada keributan lagi karena aku. Itu bukan salahmu, jawab Raka tegas. Tapi kalau kamu keluar sekarang, aku takut kamu tidak akan sampai kemanapun. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Angin berdesir membawa suara langkah-langkah di kejauhan. Senter-senter mulai menyala satu persatu di ujung jalan.
Bukan banyak tapi cukup untuk membuat darah berdesir dingin. Yeni berdiri, mengikat rambutnya rapi, wajahnya pucat, tapi matanya tenang, dengan cara yang mengkhawatirkan. Aku akan keluar, katanya pelan. Kalau mereka ingin kebenaran, aku akan hadapi. Raka menahan lengannya. Kalau kamu keluar sekarang, kamu sendirian. Yeni menatapnya, senyum tipis terlukis getir. Tidak, aku sudah sendirian sejak lama. Pintu rumah terbuka perlahan. Cahaya senter menyapu wajah Yeni, suara-suara berhenti. Hening mencekam menyergap, lebih menakutkan dari teriakan. Di detik itu, segala sesuatu bisa berubah menjadi pengampunan atau menjadi kesalahan yang tak bisa ditarik kembali. Dan di bawah langit kuningan yang gelap, nasib Yeni berdiri di ujung paling rapuh. Yeni melangkah keluar rumah dengan langkah pelan, namun pasti. Angin malam menyentuh wajahnya, dingin dan tajam. Senter-senter menyorotnya tanpa suara, seolah menunggu pengakuan yang tak pernah ada. Ia menarik napas panjang. Aku tidak bersalah, ucap Yeni, dengan suara yang bergetar tapi jelas. Aku tidak pernah melanggar apapun. Kesalahanku hanya satu, aku memilih diam ketika kalian memilih curiga. Tak ada yang langsung menjawab. Beberapa wajah tertunduk, beberapa lainnya tetap keras, tapi ragu. Dalam keheningan itu, Raka melangkah maju dan berdiri di samping Yeni. Kalau kalian butuh kambing hitam, katanya tegas, pakai aku. Tapi jangan hancurkan orang yang tak pernah menyakiti siapapun. Hening pecah oleh isak kecil ibu tua yang tadi pagi memperingatkan. Yeni menangis pelan. Satu persatu, senter diturunkan. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan salah, hanya rasa malu yang tak terucap. Malam itu, tanpa sorak dan tanpa amarah, kerumunan bubar. Subuh menjelang, Yeni benar-benar pergi, bukan karena kalah, melainkan karena memilih hidup. Ia meninggalkan rumah kayu di tepi sawah, melati yang pernah disiram bersama kenangan, dan desa yang tak mampu menjaganya. Raka mengantarnya sampai batas jalan desa. Mereka tak berjanji apa-apa, hanya saling memahami. Bertahun kemudian, orang-orang desa masih menyebut nama Yeni dengan nada berbeda. Ada penyesalan yang datang terlambat. Ada pelajaran yang baru terasa setelah kehilangan. Dan di suatu tempat yang lebih ramah, Yeni memulai hidupnya kembali lebih sunyi. Mungkin, tapi utuh. Ia belajar satu hal yang tak pernah ia lupakan. Ketenangan sejati bukan tentang diterima semua orang, melainkan berani memilih diri sendiri saat dunia menolak.